Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Eva di pelajaran Matematika SMP Budaya Wacana kelas 7. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bilangan bulat, maka minggu ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan di sini itu artinya kita akan belajar bagaimana cara membagi-bagikan sesuatu dengan ukuran yang pas dan sama. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, mengenal bilangan pecahan, jenis-jenis bilangan pecahan, mengurutkan bilangan pecahan, pecahan sejenis, dan melakukan operasi hitung pada bilangan pecahan. Ya, kita ingat kembali tentang pengertian pecahan. Ya, pengertian bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A kita sebut sebagai pembilang dan B kita sebut sebagai penyebut. Nah, A dan B ini adalah bilangan bulat, tetapi B tidak boleh sama dengan 0, karena semua bilangan yang dibagi dengan 0 tidak terdefinisi. Contohnya, Bu Eva mempunyai sebuah kue yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maka setiap bagian ini bernilai 1/4. Karena di sini ada 3 bagian, maka nilai pecahannya adalah 3/4. Dengan 3 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Ya, itu dia pengertian dari bilangan pecahan. Jenis-jenis bilangan pecahan yang kita pelajari nanti adalah pecahan biasa, campuran, desimal, persen, dan per mil. Kalau pecahan biasa, itu hanya pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Contohnya seperti ini. Nah, kalau dalam gambar, nah ini ada sebuah lingkaran yang Ibu bagi menjadi 3. Yang satu daerah Bu Eva beri warna kuning, maka yang berwarna kuning ini nilainya 1/3. Contoh berikutnya, sebuah persegi yang Bu Eva bagi menjadi 5. 2 daerahnya Bu Eva beri warna merah, maka yang berwarna merah itu nilai pecahannya 2/5. Contoh yang ketiga, ada persegi panjang yang Bu Eva bagi menjadi 4. Nah, 4 bagian ini sama besar, lalu yang 3 bagian Bu Eva beri warna hijau bernilai pecahan 3/4. Mudah ya tuh pecahan biasa? Ya. Kita lanjut ke pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ilustrasinya, Ibu mempunyai sebuah lingkaran yang Bu Eva bagi menjadi 2 sama besar. Yang pertama, Ibu Eva ambil semuanya, atau Bu Eva warnai semuanya, maka dia bernilai 2/2. Lalu Ibu tambahkan sebuah lingkaran lagi yang Bu Eva bagi menjadi 2, tetapi hanya Bu Eva ambil 1 bagian saja. Berarti ini nilainya 1/2. Kalau digabung, nilainya menjadi 3/2. Nah, apakah dia bisa diubah ke dalam bentuk campuran? Syaratnya pembilangnya harus lebih dari penyebut. Nah, kalau digambarkan juga sama. Yang 2/2 tadi nilainya sama dengan 1 utuh ditambah setengah. Maka nilainya menjadi 1/2 atau 1/2. Itu dia pecahan campuran. Tentunya banyak contoh yang lain ya anak-anak ya. Ya, berikutnya bilangan desimal. Sebelum masuk ke pecahan desimal, kita ingat kembali apa itu bilangan desimal. Bilangan desimal didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan kelipatan 10. Terus nanti ciri utamanya adalah tanda koma, di mana letak komanya akan kita pelajari berikutnya. Nah, Bu Eva ada bilangan 123. Kita ingat dulu nilai tempatnya. 3 sebagai satuan, 2 sebagai puluhan, 1 sebagai ratusan. Nah, dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan, itu semuanya kelipatan 10. Di mana ya letak desimalnya? Nah, berikut ini akan kita tunjukkan di mana letak komanya dan di mana letak
desimalnya. 1 sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, 3 sebagai satuan. Kita akan mencari nilai tempat untuk titik-titik ini di belakang angka 3. Dari ratusan ke puluhan kita bagi 10. Dari puluhan ke satuan juga kita bagi 10. Maka selanjutnya pola yang sama akan kita bagi 10. Berarti diperoleh 1/10. Terus dibagi 10 mendapatkan 1/100. Bagi 10 lagi mendapatkan 1/1000. Nah itu dan seterusnya. Ya, maka nilai tempat di belakang angka 3 itu adalah 1/10, 1/100, 1/1000 dan seterusnya. Padahal kalau kita ingat definisi tadi, bilangan desimal adalah bilangan yang didapat dari pembagian suatu bilangan dengan kelipatan 10. Berarti tanda komanya ada di mana nih? Ya, di belakang angka 3. Ya, contohnya seperti ini. Ibu mempunyai bilangan 123,456. 456 jangan dibaca 456 ya, karena nilai tempatnya berbeda. 4 bukan ratusan ya anak-anak. Ya, ini buktinya. Ada tanda koma, berarti itu tanda desimal untuk memisahkan bilangan bulat dan desimalnya atau pecahannya. 1 nilai tempatnya ratusan, 2 puluhan, 3 satuan, lalu 4 di sini persepuluhan, tadi diperoleh dari 1 dibagi 10, 5 per seratusan, dan 6 per seribuan. Makanya ini tidak dibaca 456, cukup kita baca 456. Ya. Oke. Sekarang kita akan buktikan bahwa bilangan desimal itu tak lain adalah pecahan desimal. 0,3 harus bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita perhatikan di sini nilai tempat satuan, berarti di belakangnya adalah persepuluhan, penyebutnya per 10. Nah, berarti pembilangnya 3. Kita bisa ubah 0,3 menjadi bentuk A per B, pembilang dan penyebut. Maka bilangan desimal disebut juga sebagai pecahan desimal. Ini catatannya, kalau satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Ada bilangan 2,75. Nilai tempatnya kita ingat kembali. Nah, karena di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya 100. Yang jadi pembilangnya semua angka silahkan dituliskan. Ya. Ini catatannya, kalau di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya 100 dalam pecahan biasa. Contoh yang ketiga, bilangan 0,375. Ya, ini nilai tempatnya. Ada 3 bilangan di belakang koma, berarti penyebutnya 1000. Pembilangnya 375. Ya, ternyata semua bilangan desimal itu bisa diubah menjadi pecahan biasa. Makanya bilangan desimal akan kita sebut sebagai pecahan desimal. Ada catatan anak-anak, kalau di belakang koma ada 3 angka, maka penyebutnya 1000. Berikutnya persen. Persen lambangnya seperti ini. Artinya pecahan per 100 atau suatu bilangan yang dibagi 100. Masih ingat ya anak-anak ini contohnya? Nah, yang baru mungkin buat kalian adalah per mil. Lambangnya hampir sama seperti persen, hanya di bawah sini nolnya 2. Artinya per 1000, yaitu suatu bilangan yang dibagi 1000. Ini kita baca 5 per mil, artinya 5 dibagi 1000. Lalu 2 per mil, artinya 12 dibagi 1000. 245 per mil, artinya 245 dibagi 1000. Paham ya anak-anak untuk per mil? Bagus. Kita lanjutkan tentang bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini sebagai catatan tambahan saja anak-anak. Tentunya kalian sudah paham ya. Bu Eva menggunakan metode porografik. Ya, karena menurut Bu Eva ini paling mudah.
7 dibagi 3 yang paling mendekati adalah bilangan 2, karena 2 kali 3 hasilnya 6. Sisanya kita tuliskan sebagai pecahan biasa, 1/3 karena penyebutnya 3. Nah, jadi 7/3 sama dengan 2/3. 2 1/3. Ya. Lanjut, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kalian bisa mengubah pecahan ini menjadi pecahan desimal dengan cara penyebutnya kita ubah menjadi kelipatan 10. Tapi kalau Bu Eva masih menggunakan cara yang sama, menggunakan metode Porogapit. Ya, itu dia. Kalian masih ingat pinjam 0? Jangan lupa atas beri koma sebagai lambang desimal. Ya, 10 bagi 2 sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan 10. Tidak ada sisa, maka hasil 5 dibagi 2 adalah 2,5. Ya, sekarang kita masuk ke mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan nanti ada 2 ya, anak, dari yang kecil ke yang besar dan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya. Yang pertama, dari yang terkecil dulu. Ini Bu Eva menggunakan pecahan biasa yang Bu Eva samakan penyebutnya. Boleh nggak kalau dijadikan 6? Boleh, ya. Asalkan itu kelipatan 3 dan 6. Ya, ini hasilnya. Kalian bisa perhatikan proses di sini. Ya, baru kita urutkan. Itu dari yang terkecil. Oke. Kemudian kalau dari yang terbesar, masih dengan bilangan yang sama, dengan proses yang sama, tinggal kita pilih bilangan yang terbesar. Ya, baru kita urutkan. Mudah ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan mengurutkan bilangan pecahan yang berbeda jenis. Wah, jenisnya beda-beda. Ada bilangan pecahan campuran, desimal, biasa, dan persen. Nah, kalau metode yang Bu Eva pakai, ini semua Bu Eva ubah ke dalam bentuk desimal. Ya, baru kita urutkan. Nah, dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Selanjutnya, pecahan senilai. Pecahan senilai di sini adalah pecahan dengan bilangan yang berbeda, namun nilainya sama. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Yang diwarnai kuning dengan yang diwarnai biru, ini besarnya bagiannya sama ya anak-anak ya. Ya, yang kuning ini nilai pecahannya 2/4. Terus yang biru ini dengan persegi yang sama, tetapi kita bagi menjadi 8, maka nilai yang biru di sini 4/8. Kalau dengan cara yang lain, nah, pecahan senilai itu, pecahan yang baru ini diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kalau kita perhatikan, 2 menjadi 4 itu harus kita kalikan 2. Kalau 4 menjadi 8, kita kalikan 2 juga. Nah, berarti 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, ini tidak hanya dikalikan dengan bilangan yang sama ya, Nana. Kalian boleh membagi dengan bilangan yang sama. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita hampir di penghujung materi, yaitu operasi hitung pada bilangan pecahan. Penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Di sini catatannya, untuk yang penyebutnya sama, ini tinggal kalian jumlahkan saja pembilangnya. Untuk penyebut tidak boleh dijumlahkan. Oke, penyebutnya tetap 5. Nah, ini untuk model pecahan yang lain sama. Bolehkah ini diubah ke pecahan biasa? Boleh ya anak-anak, malah Bu Eva sarankan demikian untuk meminimalisir kesalahan hitung. Ya, itu untuk penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Bagaimana untuk yang pecahan desimal? Ya, kalau pecahan desimal kita urutkan berdasarkan nilai tempatnya dulu. Kalau ada yang kosong begini bagaimana? Di belakangnya 6 tidak ada bilangan.
boleh kita tambahkan bilangan 0. Baru kita jumlahkan. Nah, mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pengurangan, tetapi penyebutnya sama. Nah, prinsipnya sama seperti penjumlahan tadi ya, anak-anak. Penyebutnya jangan dikurangkan. Yang kita kurangkan hanya pembilangnya saja. Ya, itu dia. Ini proses yang lain untuk contoh pecahan campuran. Nah, di sini ya, tetap Bu Eva sarankan ubahlah menjadi pecahan biasa dulu supaya tidak banyak terjadi kesalahan hitung. Mudah ya anak-anak ya? Oke, Bu Eva lanjutkan operasi yang keempat. Pengurangan pecahan desimal. Sama ya anak-anak, seperti penjumlahan tadi harus kita urutkan dulu sesuai nilai tempatnya. Ini ada yang kosong Bu, boleh kita pinjam angka 0 baru kita kurangkan. Jangan lupa letak komanya. Nah, itu dia hasilnya. Bu Eva yakin kalian sudah paham ya. Lanjut untuk operasi yang kelima, penjumlahan dan pengurangan untuk yang penyebutnya beda. Tentunya kita samakan dulu. Mana yang paling mendekati untuk kelipatan 3 dan 5? Ya, 15. Ini 3 menjadi 15 dikalikan 5, berarti pembilang juga dikalikan 5. 2 kali 5, 10. 5 menjadi 15 kita kalikan 3, maka pembilang juga dikalikan 3. 1 kali 3, 3. Tinggal kita jumlahkan. Ya, seperti itu. Pengurangan juga prinsipnya sama. Itu ya anak-anak ya, yang teliti ya, apalagi dalam menyamakan penyebut, jangan lupa pembilangnya juga dikalikan bilangan yang sama dengan penyebutnya. Ya, operasi yang keenam, perkalian. Nah, kalau perkalian itu lebih mudah ya anak-anak, tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut kali penyebut. Tidak perlu disamakan penyebutnya, tinggal kalikan saja. Ya, ini ubah dulu dalam pecahan biasa, lalu prosesnya kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, mudah ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Operasi yang ketujuh, perkalian. Masih sama. Ya, oke. Ya. Pembagian masih sama. Nah, pembagian boleh diubah ke bentuk perkalian dengan catatan pecahan yang kedua ini kita apakan? Iya, kita tukar antara pembilang dan penyebutnya atau kita balik saja. Baru setelah itu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ini juga sama. Nah, ini penyebutnya berapa? Ya, kalau tidak punya penyebut seperti ini, sebenarnya dia ada penyebut ya anak-anak, tetapi nilai 1. Kalau penyebutnya 1, boleh tidak ditulis. Ini ubah dulu ke pecahan biasa. Nah, kalau tadi penyebutnya 1, berarti dia 4/1. Kalau kita balik menjadi 1/4. Tinggal kita kalikan. Ya, itu anak-anak. Mudah ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kalian bisa membuka SIM sekolah melalui browser bw.quintal.id. Ya, jangan salah, jangan masuk yang aplikasi ya. Nah, silahkan buka LKPD untuk yang 31 dan LKPD untuk yang 41. Ini semua dari penilaian KI 3 dan penilaian KI 4. Silahkan kalian coba kerjakan dan diunggah di tempat yang tersedia. Tidak perlu di print ya anak-anak, yang Bu Eva mau kalian kerjakan di buku sama seperti yang kemarin, baru setelah itu kalian unggah. Sampai di sini anak-anak, penjelasan materi tentang bilangan pecahan. Bu Eva harap kalian bisa memahami, kalian bisa belajar dengan bersungguh-sungguh, lalu kalian kerjakan LK-nya, kemudian dikumpulkan. Oke, salam anak-anak.